Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadi Nurhayati. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang sorting quick sort dan sorting merge sort. Yang pertama kita ke sorting quick sort. Di sini ada tugas pendahuluan. Jelaskan algoritma pengurutan quick sort secara ascending dengan data 5, 6, 3, 1, 2. Kita langsung ke sini. Nah, kita ke data ini. Di sini sudah ada data-datanya. Ini 5, ini indeks ke-0 ada angka 5, indeks pertama ada 6, indeks kedua ada 3, lalu indeks keempat ada 1, indeks kelima ada kedua, ketiga, dan keempat. Secara ascending. Ascending berarti itu pengurutan dari nilai terkecil ke terbesar. Karena di sini 5 lebih besar dari 2, kita tukar jadi 2 yang ada di awal, di bagian head, terus di yang nomor 5 ini di bagian tail. Lalu kita bagi menjadi 2, pertengahan di sini. Kita ambil pertengahan di antara 3 dan 6. Nah, lalu kita ubah bagian kanan dulu. Karena 6 lebih besar dari 5, kita tukar. Jadi yang pertama ini 5, lalu yang terakhir itu 6. Terus di bagian kiri. Di bagian kiri, di bagian kiri karena 2 lebih besar dari 1, kita tukar dengan indeks ke pertama ini. Jadi 1 yang ada di indeks ke-0, lalu 2 yang ada di indeks pertama. Ya, betul. Jadi pengurutannya seperti ini, secara ascending. Nah, sudah terurut secara ascending nilai dari terkecil ke terbesarnya. Kita bikin Nah, ini adalah urutan secara ascending dengan sorting quick sort. Lalu kita ke codingannya. Kita ke programnya. Di programnya sini ada package Fadia _001. Ini adalah nama package-nya, nama programnya. Lalu di bawah ada class quick demo. Terus di dalam class quick demo ini ada library-nya itu di privat. Jadi library ini itu library private static integer partition ini tidak dapat diakses oleh kelas lain. Jadi hanya bisa diakses oleh kelas quick demo ini. Private static integer partition dengan integer array parameter A, lalu integer P, dan integer R. Terus di dalamnya ada integer pivot, dan juga ada I, terus integer J. Nah, nilai pivot ini sama dengan parameter A, lalu dengan array integer P ini. Nilai P. Lalu integer I-nya ini nilainya sama dengan nilai P dikurangi 1. Sedangkan yang J, nilai R ditambah 1 nantinya. Terus di bawahnya itu ada perulangan for. Di dalam for ini ada perulangan lagi, yaitu perulangan do while. Di do while ini nilai I-nya ditambahkan. Terus di while ini dengan parameter A, array nilai I lebih kecil dari nilai pivotnya.
Terus di perulangan duel yang ini itu do-nya nilai J-nya ini tuh dikurangi. Terus di bagian UL-nya dengan parameter A ini nilai J-nya lebih besar dari nilai pivotnya. Terus ada decision if dan else. Di if ini dengan nilai I lebih kecil dari nilai J yang di sini. Nilai yang telah dicari dalam perulangan. Lalu di dalamnya itu ada integer temp yang mana nilainya itu dengan parameter A yang ini yang ini parameter A terus array-nya itu I, nilai I-nya. Nanti nilai dari parameter A dengan nilai I-nya ini sama dengan nilai parameter A array J. Lalu nilai parameter A array J-nya ini sama dengan nilai temp. Terus jika I lebih kecil dari J, maka itu nilai kembaliannya adalah J, seperti itu. Terus di bawah ada public static void quick sort. Nah, ini di public berarti yang artinya program ini alias library ini dapat diakses oleh kelas lain. Sifatnya itu terbuka, umum ya. Terus ada public static void quicksort dengan integer array dengan parameter A, lalu integer P dan integer R. Di dalamnya ada integer key, terus ada ada decision if dengan P lebih kecil dari R. Nah, jika P lebih kecil dari R, terus maka nilai key-nya sama dengan partition dengan array A, terus integer P dan integer R. Terus ada quick sort dengan nilai parameter A dan nilai P, terus nilai key. Nah, quick sort-nya lagi ada untuk menampilkan nilai-nilai yang nilai dari integer P ini. Terus di bawah ada public static void tampil. Sama seperti public static void quicksort, ini itu sifatnya terbuka library-nya. Terus dengan integer data array. Nah, di sini ada perulangan for dengan menggunakan perulangan for dengan integer I, nilainya itu sama dengan 0, lalu nilai I ini lebih kecil dari data ini dot leg, terus I-nya itu ditambahkan. Nah, di sini akan menampilkan data yang terurut seperti itu. Terus ini ada public class main-nya. Dalamnya itu ada public static void main dengan string array args. Nah, ini di dalamnya itu ada angka yang akan diurutkan dengan menggunakan quick terus secara ascending seperti itu. Mari kita coba. Nah, ini hasilnya. Jadi ini sudah terurut secara ascending. Seperti yang saya jelaskan tadi, ascending itu adalah nilai terkecil ke terbesar. Selanjutnya kita ke codingan yang ini itu berasal dari ini, soal percobaan pertama. Yang quicksort secara ascendingnya dengan data integer. Ini. Terus kita ke percobaan kedua. Quicksort secara ascending dengan data double. Oke. Berarti datanya ada 2. Nah, kita langsung saja ke
Oke, seperti program yang tadi, cuman bedanya pada di sini, pada tipe datanya. Yang tadi kan kita menggunakan integer, di sini kita menggunakan double, di sini juga. Di bagian tipe datanya seperti ini dan ini. Kita langsung ke, nah di sini juga ada tipe data double-nya. Nah, data double ada di sini. Yang dimaksud double itu datanya ada 2 angka dalam satu indeks. Di indeks ke-0 ini ada angka 10 dan 3, yaitu data dan 3. Terus di indeks yang pertama itu ada data 6 dan 2. Di indeks kedua ada data 8 dan 4, lalu indeks ketiga ada 3 dan 6, terus indeks terakhir yaitu keempat ada 1 dan 1. Seperti itu. Ini adalah hasil yang akan kita tampilkan dengan rumus-rumus yang ada di sini di public static ini, yang di kelas demo, quick demo ini. Kita langsung saja run ya. Run. Nah, ini dia. Sudah tersusun secara ascending. Di sini yang pertama kan ada 10 dan 3. Kenapa yang 10 dan 3 ini ada di urutan terakhir? Karena yang pertama itu kan nilai 10. Sedangkan 10 ini lebih besar dari semua angka-angka yang ada di sini, yang ada di awal data ini. Seperti itu. Lalu kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada sorting, merge sort. Di sini ada jelaskan algoritma pengurutan merge sort secara ascending dengan data seperti di sorting quick sort tadi. Kita langsung ke sini lagi. Sorry. Di merge sort ini menggunakan rekursif ya, karena terdapat function yang berulang, jadinya menggunakan rekursif. Terus di sini tuh sama seperti quick, kita akan memecah menjadi 2 bagian. Terus akan sampai tersisa 1 elemen ini. Kita pecah, terus kita coba langsung. Nah, sebelumnya mohon maaf karena barusan videonya saya jeda karena saya sedang membuat urutan seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa merge ini kita bagi dulu menjadi 2 bagian. Sebaiknya kita ini dipisahkan. Kita ambil nilai tengahnya yaitu 3. Nah, di sini kan kita akan menurutkan secara ascending dengan sorting, merge, sort. Kita menjadi 2 bagian karena di sini ada 5 indeks, 4 indeks yaitu 0, 1, 2, 3, 4.
kita ambil bagian ini jadi 5 dan 6, terus kita ambil bagian ini dari belakang jadi seperti ini. Setelah itu kita bagi lagi menjadi satu elemen. Jadi di sini dibagi menjadi 5 dan 6, lalu di sini jadi seperti ini, satu-satu elemen. Nah, di bagian sini kita akan membandingkan dengan masing-masing angka yang akan kita urutkan secara ascending ini. Kita langsung saja. Di sini 5 masih lebih kecil dari 6. Kita coba langsung ke data yang di sini. 5 lebih besar dari 1. Berarti kita tukar di posisi 5 ke posisi 1 ini. Jadi di posisi 1 ini kita ubah ke angka 5 di sini. Nah, seperti itu. Terus kita ubah yang di 6 ini. Kita karena di sini 3 masih lebih besar dari 2, biarkan 3 tetap di sini. Terus kita tukar dengan yang 2 ini. Karena 6 lebih besar dari 2. Nilai 6 lebih besar dari 2. Kita langsung saja. Seperti itu. Terus di bagian 2 ini kita ubah ke 6. Nah, di sini 3-nya tetap ada di tengah-tengah. Seperti itu. Kita satukan. Kita langsung buat urutannya bagian sini. 1, 2, 5, 6. Nah, dan akhirnya ini sudah terurut dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Selanjutnya kita ke percobaan. Percobaan pertama, merge sort secara ascending dengan data integer. Kita langsung saja. Kita ke codingannya. Nah, uploading. Nah, di sini sudah tampil. Mari kita langsung. Yang pertama ada kelas yang pertama ada package hadiah underscore 001. Terus di bawah ada kelas merge demo. Di dalamnya itu ada library private integer, ada 3 library private integer, yaitu dengan library ini itu hanya dapat diakses oleh kelas merge demo ini. Sifatnya itu tertutup, tidak dapat diakses oleh kelas lain. Di private integer array ini ada array, terus tem merge arr, lalu dan juga lake. Nah, sedangkan yang ini library public merge demo, library public void merge sort ini itu library yang dapat diakses oleh kelas lain, seperti itu. Sini ada public merge demo dengan integer array dan nama parameternya itu array juga. Terus dalam
nilai dari parameter array ini. Dan di sini juga ada this.leg dengan nilai parameter array.leg-nya. Sini juga ada this.temp_merge arr sama dengan dari new integer array length ini, dari nilai ini. Terus di public void merge sort ini dengan integer lower index dan integer higher index. Di dalamnya itu ada decision if dengan lower index lebih kecil dari higher index. Nah, di dalam ini ada ini integer middle sama dengan nilai dari lower index terus ditambah dengan nilai dari higher index dikurangi lower index lalu dibagi menjadi 2. Nah, di sini saya memberikan komentar. Terus di bawah ada merge sort dengan lower index. Nah, nilai dari integer middle ini. Terus di sini juga akan menampilkan nilai dari middle ditambah 1 terus sama nilai dari higher indexnya. Di sini juga akan menampilkan dari nilai lower index, nilai middle dan higher index. Terus di bawah ini ada library private lagi, yaitu private void merge parts dengan integer lower index dan integer middle, terus ada integer higher index juga. Nah, di dalamnya itu ada perulangan for dengan integer i. Nah, nilai i-nya ini sama dengan dari nilai lower index. Terus nilai ini lebih kecil sama dengan nilai higher indexnya. Lalu i-nya ditambahkan. Terus dalam ada akan menampilkan nilai temp_merge arr array i sama dengan nilai array dari array nilai i-nya. Terus di bawahnya ada integer i sama dengan nilai lower indexnya nanti dan integer j-nya sama dengan nilai middle-nya nanti ditambah dengan 1. Lalu yang integer k ini nanti sama dengan nilai lower indexnya sama dengan integer i-nya. Lalu di bawah ada while lagi, perulangan while lagi dengan nilai i lebih kecil sama dengan dari nilai middle-nya. Dan juga ada j lebih kecil sama dengan nilai higher indexnya. Terus di dalam perulangan while ini ada decision if else. If dengan temp_merge arr array dari nilai i lalu lebih kecil sama dengan temp_merge arr dari array dari nilai j-nya. Nah, jika array k sama dengan temp_merge arr dengan nilai array i terus i-nya ditambahkan, maka array k ini nilainya sama dengan array j-nya ini, lalu j-nya ditambahkan. Nah, hasil dari array k ini baru ditambahkan lagi. Terus di sini ada perulangan while lagi dengan nilai i lebih kecil sama dengan nilai middle-nya. Terus di dalamnya akan ada nilai dari array k ini terus sama dengan seperti yang di sini. Seperti di sini di perulangan sebelumnya, lalu nilai k-nya di++kan, ditambahkan dan juga nilai i-nya juga. Lalu di sini ada public void tampil untuk menampilkan data-data yang sudah kita buat di sini tadi di class merge merge demo tadi. Dengan menggunakan for terus dengan integer i yaitu nilainya 0, lalu 0 ini lebih kecil dari array.like-nya, nilai array.like-nya, terus nilai i-nya ini yaitu 0-nya ditambahkan. Nah, di sini akan menampilkan hasilnya dengan menggunakan array dengan menggunakan parameter array terus array i ditambah seterusnya. Nah, seperti ini. Ini adalah data yang ingin
diurutkan secara ascending dengan menggunakan sorting merge sort. Kita langsung saja run. Nah, hasil runnya seperti ini. Karena ascending diurutkan secara nilai terkecil ke terbesar, jadi inilah hasil urutannya. Selanjutnya kita ke percobaan selanjutnya, yaitu percobaan kedua. Di percobaan kedua ini merge sort secara descending dengan data integer. Descending ini itu adalah perurutan yang nilai terbesar ke terkecil. Gak bisa dipencet loh. Nah, kita langsung saja ke ininya dengan programnya. Nah, di sini seperti yang ascending tadi, Aku maunya ya udah nggak ada orang. hanya saja di sini kita secara descending. Ini data-data yang akan ditampilkan secara descending. Seperti inilah programnya. Nih. Perbedaannya pada ini. Benar sih, ya. Kita langsung run saja ya. Untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nilai dari terbesar ke terkecil. Itu bisa disebut dengan descending. Sorry. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.